Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib sekalian, juga kepada guru saya Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Sebetulnya ana su'ul adab karena beliau kakak kelas ana. Beliau ketika di Hadramut merupakan kakak kelas, jadi rasanya su'ul adab sekali sampai beliau gantikan kita. Wal afu ya Habib, samihni wasamihni ala ta'khir habaib. Kita dengarkan tadi apa-apa yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Hasan. Di antaranya beliau menyampaikan bahwasannya kita perlu untuk yang namanya pembersihan hati. Sampai tadi diceritakan bagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pemberian dari Allah, beliau memilih untuk safa'is sudur, yaitu perasaan hati yang lapang, hati yang tidak menyimpan perasaan dendam, hati yang penuh perasaan memaafkan kepada yang lain. Saya teringat satu cerita di sini. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau yang dilahirkan di lingkungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarabba 'alan nabi, yang memelihara langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau seperti kita ketahui dinikahkan dengan putri Nabi paling afdol, bahkan merupakan perempuan paling afdol umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Fatimah. Ketika terjadi zaman fitnah, maka terjadi di situ 40 tahun setiap khatib naik di atas mimbar, ketika itu isinya harus ada bentuk pencacian kepada Sayyidina Ali, harus ada bentuk pengkutukan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Pak, siapa yang tidak kenal Sayyidina Ali? Seorang tokoh, bahkan beliau ini seorang yang gagah berani. Setelah generasi yang ketujuh dari Sayyidina Umar, muncul keturunan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maka ketika itu pengkutukan tadi itu diganti dengan kalimat yang lain sehingga dihapus. Suatu saat ketika Sayyidina Ali hadir di dalam Jumatan bersama putra beliau Sayyidina Hasan, kebiasaan seperti biasa, dicaci di hadapan Sayyidina Ali, dilaknat beliau di hadapan beliau sendiri. Maka yang namanya anak mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ayah, apakah engkau tidak akan menjawab caciannya? Ayah, apakah engkau tidak akan membalas omongannya?" Bagaimana tarbiyah Sayyidina Ali kepada putra beliau? Beliau mengatakan, "Wahai anakku, yang menjadi panutan hidup kita ini siapa?" Sayyidina Hasan jawab, "Oh, yang jadi panutan jelas ayahku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Ali menjawab, "Apakah pernah Rasul tadi itu menjawab cacian seseorang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah seorang yang dikatakan tidak pantas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Tidak pernah dijawab sama sekali oleh Nabi. Terus apakah aku pantas untuk menjawab apa-apa yang ditujukan kepada diriku bentuk cacian, sedangkan Nabi tidak mengucapkan seperti itu?
Lihat akhlak Sayyidina Ali. Turun temurun, Pak. Ini kejadian turun kepada Sayyidina Hasan. Suatu saat Sayyidina Hasan berjalan dengan salah satu putra beliau. Di tengah jalan sama datang ada seseorang mencaci Sayyidina Hasan. Dicaci maki Sayyidina Hasan. Sang anak beliau mengatakan, ayah, tidakkah engkau jawab? Ini kejadian sama seperti kejadian Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hasan, putranya. Apakah tidak akan engkau jawab omongannya tadi itu? Apa jawaban Sayyidina Hasan? Wahai anakku, aku tidak bisa caranya mencaci orang. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan, membalas perkataan orang yang tidak baik. Aku tidak ada tarobah seperti itu. Aku tidak ada pendidikan model seperti itu. Ini akhlak ahlu baiti Rasulullah. Tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Cacian dibalas dengan doa kebaikan. Dan cerita yang masyhur, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali bin Husain, cerita yang masyhur, sholat di masjid, Pak. Sholat di masjid. Tiba-tiba ada orang mencaci maki, mengatakan bahwasanya, ayo cepetan, jangan pura-pura sholat, kamu kan ngambil uangku. Imam Ali Zainal Abidin yang dikatakan oleh Nabi SAW, nanti kalau ada panggilan di sorga orang-orang yang ahli sujud, maka ini putraku, cucuku ini yang akan memimpin orang-orang yang ahli sujud. Wiritannya Imam Ali Zainal Abidin kalau malam sholat 1000 rakaat. Pak, 1000 rakaat. Kita 20 rakaat tarawih milih yang pendek kok. Ini setiap malam 1000 rakaat. Beliau memiliki julukan As-Sajjad, yaitu seseorang yang suka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicaci maki di masjid. Sudah cepetan, jangan pura-pura sholat katanya. Diselesaikan, ditanya, ada apa katanya? Kamu kan ngambil uangku tadi. Uang apa? Aku tadi dari rumah membawa uang 1000 dinar. Sekarang uangku habis di masjid, hilang. Di masjid tidak ada orang kecuali kamu. Berarti kamu pencurinya. Katanya beliau, jangan rame-rame, ayo berangkat ke rumah katanya. Diajak ke rumahnya, masuk ke rumahnya, diganti uang 1000 dinar, Pak. Coba sampean kalkulasi sendiri, 1 dinar itu menyamai emas 4 gram lebih. 1 dinar dikeluarkan langsung. Selesai, katanya diambil uangnya. Lain kali jangan suka mencuri gitu. Pencuri. Pulang. Sampai rumah, ketemu sama istrinya, dikatakan apa? Ini uangmu katanya. Ketemu uangmu. Ini ada uangmu katanya. Hah? Itu siapa orang aku caci maki kok diem tok malah diganti uang anak. Didatangi lagi tanya, itu rumahnya siapa? Lo kamu tidak tahu? Tidak tahu rumahnya siapa itu? Itu rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi. Disebutkan keutamaannya. Diketuk pintunya, nangis, Pak, dibuka katanya. Aku minta maaf wahai Imam Ali Zainal Abidin, aku tidak tahu siapa kamu, aku minta maaf. Uangku ternyata ada, ini aku kembalikan. Perhatikan, Pak. Katanya beliau, ahlu baitnya Rasulullah, kalau ahlu baitnya Rasulullah, kalau sudah mengeluarkan sesuatu tidak pernah dikembalikan lagi. Ambil uang tadi itu 1000 dinar, Pak. 1 dinar 4 gram lebih emas. Ini akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya ahlu baiti Rasulullah. Makanya kita, yang bernasabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau antum sebagai pecinta dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suri toladan yang harus kita pelajari. Ini suri toladan yang harus kita jalani. Bukan berarti menyimpan perasaan dendam, menyimpan perasaan dengki. La hasya wa kallah. Mereka ahlu bait Rasulullah
ciri utamanya diantaranya sofa'is sudur, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan dendam. Awas nanti aku tuntut di hadapan Allah. La hasya wa kalla. Ahlu baiti Rasulullah bukan seperti itu akhlaknya. Mereka orang yang suka memaafkan, mereka orang yang suka memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada yang lain. Coba kita lihat Pak ya, kita lihat orang apa faedah ketika kita cinta kepada keluarga Nabi SAW. Kita hadir sekarang ini, hadir kepada haulnya Habib Abdullah bin Ahmad Ba'ali. Kita dengarkan tadi, kalau berkah kita dapat Pak. Cuma jangan sampai apa-apa yang beliau sampaikan tadi kita selesai dari majelis bukan bersih hati, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La hasya wa kalla, bukan itu yang kita minta. Ada satu cerita Pak, melalui wasilah perantara kecintaan kepada ahlu baitnya Rasulullah, asalkan itu didasari ilmu, asalkan itu didasari dengan kecintaan yang betul-betul cinta, demi Allah perasaan cinta itu akan menyampaikan kita kepada kemuliaan yang paling tinggi. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, seorang alim, guru para guru di zamannya, begitu cintanya kepada ahlu bait Rasulullah sampai disebutkan riwayat bahwasannya beliau tadi itu kalau ada ahlu bait Rasulullah, beliau bisa mampu mencium bau wangi khas keturunan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Suatu saat malam hari, rumah beliau diketok pintunya. Dibuka, aku orang yang kemalaman, aku butuh tumpangan. Beliau tahu, oh ini adalah merupakan kecintaan Nabi, ini merupakan cucunya Nabi SAW. Suruh masuk, diberikan makan, dimuliakan, sampai disiapkan untuk tempat tidurnya. Masuk ke tempat tidurnya tadi itu, ketika berada di tempat tidurnya tadi itu, dipijiti oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Dipijiti Pak. Katanya si orang tadi itu yang merupakan ahlu bait, karena orang gunung Pak, badui, orang gunung. Ngatakan apa? Kamu ada apa sekarang? Mau mijeti kakimu katanya. Oh. Kenapa? Karena kamu capek dari bepergian. Apa katanya? Yang capek bukan aku, yang capek kudaku di luar itu. Kalau kamu mau mijeti, salah, bukan sama aku, sama kudaku situ di luar situ, pijeti. Katanya beliau, semenjak perintahmu aku akan jalani. Keluar Pak, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, guru para guru di zamannya, mijeti kuda, mijeti. Setelah selesai, masuk ke rumahnya lagi, apa yang dapatkan? Dipijeti lagi sampai beliau tertidur. Apa yang terjadi? Dalam tidur beliau bermimpi bertemu baginda Rasul SAW. Apa yang terjadi ketika itu? Dikatakan bahwasannya, aku berterima kasih kepadamu wahai Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, karena engkau telah memuliakan salah satu keturunanku. Sekarang engkau akan minta apa? Aku akan mintakan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban beliau? Ya Rasul, yang aku inginkan cuma satu kok, satu yang ini. Apa itu? Setiap malam aku ingin yakodotan denganmu. Bukan mimpi. Aku menginginkan untuk bertemu engkau secara terjaga tiap malam. Maka beliau mengatakan, aku akan memintakan kepada Allah, dan permintaanmu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Langsung bangun dari mimpinya, kelihatan Nabi SAW yakodotan. Pagi hari beliau memuliakan lagi itu sang tamu, sang Habib tadi itu, sambil mengatakan, aku berterima kasih kepadamu wahai fulan yang merupakan keturunan
Rasulullah, gara-gara engkau datang ke rumahku, aku mendapatkan kemuliaan dari kakekmu. Ditanya, siapa kakekku? Katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tahu, oh aku keturunan Rasulullah. Iya, katanya. Aku tadi malam mimpi bertemu Nabi dan Nabi menjanjikan kepadaku untuk tiap malam aku yaqodotan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini permintaan akan dikabulkan oleh Allah berkat engkau. Nangis sang Habib tadi itu sambil mengatakan apa? Engkau yang bukan merupakan keturunan Rasulullah mendapatkan kemuliaan karena kecintaannya. Terus bagaimana dengan aku? Kalau aku cuma mendapatkan nasab, aku tunjukkan nasab di hadapan Nabi, aku malu kepada Nabi. Sejak saat itu sang Habib belajar sampai menjadi orang alim, orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dua kesimpulan Pak di sini. Maaf, kita yang bernasabkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf, jangan kita hanya menunjukkan nasab di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlaknya Nabi? Apa ilmunya Nabi? Apa sunnahnya Nabi? Apa perhatian kita kepada Nabi? Pak Habib Ahmad bin Zain bin Smith beliau mengatakan, kita sering dengarkan kalimat ini, mengatakan apa? Semua amal ibadah kalau bercampur dengan riya, bercampur dengan ujub bangga diri, ditolak. Kecuali apa? Satu, sholawat kepada Nabi SAW. Satu pertanyaan, apa sebabnya kok bisa seperti itu? Orang sholawat tapi meskipun dengan riya, dengan ujub, dengan bangga diri, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Zain bin Smith beliau mengatakan apa? Satu rahasianya, karena ketika kita sholawat, kita membuat senang Nabi, kita membuat bahagia Nabi, kita membuat Nabi berseri-seri bahagia kepada kita. Itu sebabnya meskipun dengan ujub, dengan riya, sholawat sekalipun diterima di sisi Allah, karena tidak ada amal perbuatan yang lebih pahalanya melebihi membuat senangnya Nabi. Pak, tanya diri kita, mulai pagi sampai sekarang ini, kita sudah membuat senang Nabi atau membuat susah Nabi? Apa yang telah kita tunjukkan kepada Nabi? Maaf, ngomong kepada diri anak pribadi yang bernasabkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah kita tunjukkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kita tunjukkan untuk Nabi bangga kepada kita? Untuk Nabi menyatakan, ini adalah umatku, cucuku yang bisa aku banggakan. Itu yang jadi pikiran sama kita. Kemudian yang kedua, yang bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, mahabbah, cinta. Jangan pernah engkau melihat zatnya. Tadi disebut oleh Hasan, jangan pernah melihat zatnya. Lihat nasabnya, intisab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah didasarkan ilmu. Mahabbah bukan dihitung dengan uang yang dikeluarkan, bukan amplop yang dikeluarkan, lah. Tapi apa? Sesuatu yang akan membuat senang Nabi. Bagaimana senangnya Nabi? Apabila antum kelihatan salah satu dzurriyyatul Rasul yang dia tidak mempelajari ilmunya Rasulullah, kemudian ditarik untuk mempelajari ilmunya Rasulullah sampai menjadi orang berhasil, coba bayangkan berapa pahala yang akan kita terima. Bagaimana senangnya Nabi ketika mendapatkan kemuliaan model seperti itu. Tidak ada lain. Perkumpulan kita siang hari ini, anak yang datang dari Lumajang, Pak, tidak ada satupun, semoga tidak ada satu niat selain untuk karena cinta kepada Nabi. Antum semuanya yang hadir sekarang ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk membuat senang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak kita memiliki tekad, memiliki keinginan untuk membuat senangnya Nabi, jangan khawatir, semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Semua apa-apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau Habib Hasan, yang cukup panjang beliau menyampaikannya,
menyampaikan nasihat dan lain sebagainya. Dan sedikit tambahan dari Al-Faqih yang sebetulnya anak tidak pantas untuk berbicara di hadapan antum semuanya, apalagi di hadapan guru saya Habib Hasan. Semoga ini memberikan kemanfaatan kepada diri anak pribadi, kepada antum semuanya, dan tidak dijadikan semua apa-apa yang keluar dari lisan kita kecuali kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah sebagai bukti kebaikan di hadapan Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na'udzu bika ma sa'alaka min abduka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.